Haleluya, puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita berikan tanah hati yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah saudara, mungkin sebelum-sebelumnya sudah dibahas tentang Rut. Nah, kali ini saya akan berbicara juga di kitab Rut. Kitab Rut ini hanya terdiri dari 4 pasal. Nah, pada saat ini saya akan ambil di dalam Rut pasal 2, Rut pasal 2 ayat 4. Nah, kalau sebelumnya ada yang sudah membahas tentang Rut, saat ini saya akan membahas tentang Boas. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Rut pasal 2 ayat 4. Di sana firman Tuhan berkata, "Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, 'Tuhan kiranya menyertai kamu.' Jawab mereka kepadanya, 'Tuhan kiranya memberkati Tuan.'" Nah saudara, Boas adalah di dalam zamannya adalah orang yang sangat termasuk orang yang kaya. Boas juga diceritakan di dalam kitab Rut adalah penyelamat bagi Rut. Karena sebelumnya kalau kita melihat histori dari Alkitab, dari kitab Rut ini, Rut menikahi anak dari Naomi. Dan di sana ketika Rut menikahi anak Naomi, itu suami dari Rut itu meninggal tanpa memiliki keturunan. Jadi sama sekali Rut tidak memiliki keturunan dari anak Naomi, dari anak-anak dari Naomi. Nah, saudara, kita melihat di sini Boas adalah penyelamat dari Rut. Kita tahu bersama dari Boas lahir keturunan-keturunan yang luar biasa. Dari Boas memperanakan Obed, dari Obed memperanakan Isai, dari Isai memperanakan Daud, yaitu Raja Israel. Dari Daud itu lahirlah yang namanya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, kita mau belajar dari Boas. Apa yang dimiliki oleh Boas yang patut kita pelajari? Di sini ada 4 hal yang saya catat yang mungkin harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Boas orang yang murah hati. Ini yang pertama saudara, murah hati. Murah hati itu apa saudara? Murah hati itu suka memberi, tidak pelit, penyayang, suka menolong, dan baik hati. Nah, ini yang ada di dalam Boas. Dia suka memberi. Terbukti di dalam Rut pasal 2 ayat 8-9 di sana. Saudara bisa baca di rumah. Tapi yang satu yang saya mau ambil di dalam ayat 14. Di dalam ayat 14 di sana dikatakan, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepada Rut, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu." Dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Kalau kita melihat di ayat ini, saudara, bagaimana kemurahan hati Boas kepada Rut. Boas itu orang yang murah hati. Kita belajar dari Boas, suka menolong. Saudara,
Kita orang yang percaya kepada Tuhan diajar ini, saudara. Kita suka memberi. Suka memberi itu ada banyak hal, saudara. Dari memberi pengampunan, memberi apa yang kita miliki, secara materi mungkin. Nah, Boas itu memberikan, suka memberi, murah hati. Ada banyak orang Kristen yang mengabaikan hal ini. Mereka hanya tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, pada saat ini kita belajar dari Boas. Bagaimana Boas punya hati yang suka memberi, kemurahan hati. Ada banyak orang Kristen di hari-hari yang terakhir ini mulai membela diri, saudara. Kalau saya memberi terus-menerus, orang itu keenakan. Ini pembelaan diri, saudara. Saudara, kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita memberi tanpa pamrih, saudara. Tidak pernah melihat siapapun itu, saudara. Kita diajarkan oleh Tuhan seperti itu, saudara. Di dalam firman Tuhan ada banyak kali Yesus memberitakan, berilah, maka kamu akan diberi. Kita diajarkan ini, saudara. Jangan sampai saudara kita menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang bapak, saudara. Saya sering memberikan kepada seorang bapak ini, mungkin tidak terlalu besar. Tetapi ketika saya memberikan kepada bapak ini, bapak yang sudah tua, sudah lansia, saudara. Ketika saya memberikan kepadanya, dia sangat senang sekali, saudara. Saudara, saya percaya setiap pemberian saudara kepada siapapun itu akan membuat orang itu bersuka cita. Dan saya percaya setiap apa yang kita tabur, kita akan tuai suatu saat nanti. Asalkan kita tidak menjadi lemah. Mari saudara, kita menjadi orang-orang yang seperti Boas. Di sana yang pertama murah hati. Dan yang kedua, Boas bertanggung jawab. Kalau kita bisa melihat di dalam Rut pasal 3 ayat 11 sampai 12, di sana terbukti Boas bertanggung jawab untuk menebus Rut untuk menjadi miliknya Boas. Bertanggung jawab dalam hal apapun. Kita belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang ketiga, Boas berintegritas. Punya kelakuan yang baik, saudara. Ini yang ada dalam diri Boas. Punya integritas yang baik. Terbukti Boas tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada Rut. Rut adalah wanita dari bangsa Moab. Boas bisa saja dia melakukan hal-hal yang buruk kepada Rut. Tapi Boas tidak melakukan hal-hal seperti itu, saudara. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Justru sebaliknya, dia melakukan hal-hal yang baik. Inilah yang ada dalam diri Boas, punya integritas yang baik. Dan yang berikutnya, Boas punya perkataan-perkataan yang baik. Terbukti di dalam Rut pasal 2 ayat 4 yang sudah kita baca tadi, kita baca lagi, lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ada suatu kata-kata yang membangun. Ada suatu kata-kata yang membuat orang damai sejahtera di sana.
Jangan sampai saudara, kata-kata kita, perkataan-perkataan kita itu menyakiti hati orang di sekeliling kita. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Bukan perkataan-perkataan yang buruk, saudara. Yang menyakiti hati orang. Tidak, saudara. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk memiliki kata-kata yang baik, yang membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Kita belajar dari Boas. Yang pertama kita bisa belajar dari Boas, yaitu murah hati, bertanggung jawab, berintegritas, punya kata-kata yang baik dan membangun. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita semua. Dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Allah menyertai kita semua. Kami